Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya telah memberikan tugas kepada anak-anak Bapak kelas 12, itu membuat video tentang pendapat masing-masing tentang pola penyerangan 4-4-2 dan 4-3-3 dalam permainan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas penjas yang diampu oleh Pak Odes. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam permainan sepak bola, yaitu strategi 4-4-2 dan strategi 4-3-3. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya kita mengetahui posisi-posisi pemain dalam lapangan sepak bola serta tugas. Nah, posisi pemain dalam permainan sepak bola salah satunya adalah pemain belakang. Pemain belakang juga disebut sebagai back, dan pemain belakang ini dibagi menjadi dua, yaitu center back dan full back. Center back adalah pemain belakang yang terletak di bagian tengah, bertugas untuk menjaga wilayah pertahanan dari serangan lawan. Sedangkan fullback adalah pemain belakang yang terletak di samping kanan dan di samping kiri, juga bertugas menjaga pertahanan dari serangan lawan, juga membantu dalam penyerangan dengan melakukan overlap atau pemain tengah. Pemain tengah terdiri dari gelandang, playmaker, dan sayap atau winger. Gelandang atau playmaker bertugas untuk membantu dalam penyerangan, juga stopper atau penghenti saat terjadinya serangan lawan. Sedangkan winger atau sayap bertugas untuk memberi umpan bola kepada striker. Dan yang terakhir adalah pemain depan atau disebut dengan striker. Striker bertugas untuk mencetak gol dan menjadi ujung tombak dalam permainan sepak bola. Nah, setelah kita mengetahui posisi-posisi pemain serta tugasnya dalam permainan sepak bola, maka kita akan masuk ke dalam strategi dalam permainan sepak bola. Jadi, strategi yang pertama akan kita bahas adalah strategi 4-4-2. Jadi, yang pertama kita akan menjelaskan tentang strategi 4-4-2. Seperti gambar di atas, strategi 4-4-2, posisi pemain disusun menjadi 4, 4, dan 2. Dengan 4 titik biru, itu adalah pemain belakang yang terdiri dari 2 fullback dan 2 center back. 2 fullback di sini bertugas untuk menjaga pertahanan, juga bisa membantu penyerangan dengan melakukan overlap atau maju ke depan, seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, 2 center back di sini bertugas untuk menjaga wilayah pertahanan dari serangan lawan. Lalu ada 4 titik warna kuning, itu adalah pemain tengah yang terdiri dari 2 gelandang dan 2 sayap atau winger. 2 gelandang di sini terdiri dari gelandang serang dan gelandang bertahan. Sedangkan tugasnya adalah untuk penghenti pada saat serangan lawan, juga membantu dalam penyerangan. Nah, sayap di sini yang di bagian kanan dan kiri bertugas untuk mengumpan bola kepada striker atau mengumpan serangan kepada striker. Nah, 2 titik merah di situ adalah pemain depan. Pemain depan atau disebut striker. Striker utama dan striker kedua atau striker cadangan atau second striker. Jadi, striker di sini bertugas untuk mengumpan, striker di sini bertugas untuk menyerang. Nah, menyerang maksudnya mencetak gol ke gawang lawan. Nah, apa sih kekurangan dan kelebihan dari strategi 4-4-2? Keunggulan dari strategi 4-4-2 ini adalah memungkinkan pemain-pemain menguasai lapangan tengah dengan sempurna dan lebih terfokus. Lalu, 2 fullback di sebelah kanan dan kiri bisa ditugaskan untuk membantu dalam penyerangan dengan melakukan overlap atau maju ke depan. Sedangkan kekurangan dari strategi 4-4-2 ini sering terjadi miskomunikasi antara gelandang tengah, yaitu gelandang bertahan dan gelandang serang, dan juga harus memiliki gelandang yang aktif dan bekerja keras. Selanjutnya adalah strategi 4-3-3. Seperti gambar di atas, pemain disusun menjadi 4-3-3. 4 titik biru di situ adalah 2 fullback dan 2 center back yang bertugas sama seperti dalam strategi 4-4-2. Fullback di situ bertugas untuk menghalau serangan dari kanan atau kiri, juga membantu dalam penyerangan. Dan center back bertugas untuk menjaga wilayah pertahanan dari serangan lawan. Nah, di situ yang warna kuning adalah 3 titik kuning yang merupakan pemain tengah yang terdiri dari 2 sayap dan 1 gelandang. 1 gelandang di sini berfungsi untuk menyerang dan sebagai penghenti atau stopper apabila terjadi serangan lawan, dan sayap 2 di sini bertugas seperti biasa, yaitu mengumpan bola kepada striker. Dan 3 striker di sini atau 3 pemain depan yang berwarna merah itu bertugas untuk mencetak gol. Ini terdiri dari 3 striker
yang merupakan striker utama, striker kedua, dan striker ketiga. Nah, sedangkan keunggulan dan kekurangan dari strategi 4-3-3 ini, keunggulannya adalah penyerangnya lebih banyak karena di sini ada striker 3. Ini memungkinkan terjadinya serangan yang lebih kuat. Selain itu, dua fullback di sini juga bisa ditugaskan untuk membantu dalam penyerangan. Sedangkan kekurangannya dikhawatirkan pada saat fullback sedang melakukan overlap dan terjadi serangan balik, pertahanan lebih mudah ditembus oleh mengenai suatu formasi dalam permainan sepak bola. Kali ini saya akan membahas dua formasi saja, yaitu formasi 4-4-2 dan formasi 4-3-3. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang formasi 4-4-2. Formasi ini terdiri dari 4 orang back, yaitu ini 4 orang gelandang, dan ini berwarna kuning, dan 2 orang penyerang. Setiap formasi ini memiliki tugasnya masing-masing. Ada 2 back tengah pada formasi ini. Yang ini tugasnya adalah untuk bertahan saat lawan menyerang. Postur tubuh pemain back tengah biasanya tinggi dan besar, sehingga bola-bola di udara dapat mereka halau dengan sempurna. Tugas lainnya adalah untuk menjaga dan mencegah penyerang dari tim lawan. Oke, selanjutnya adalah 2 pemain tengah pada formasi tengah. Ini dia. Tugasnya adalah untuk mendukung pertahanan ketika lawan menyerang sekaligus ikut menyerang ketika penyerangan. Pada pertandingan sepak bola, kedua pemain ini akan sangat sentral sebab memang 2 pemain inilah yang menentukan baik tidaknya pertandingan. Untuk bertahan dan menyerang, pemain tengah ini perlu memiliki kreativitas yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah pemain sayap. Pemain sayap itu ini ya. Ini disebut dengan pemain sayap. Tugas utamanya adalah sebagai pemberi bola pada penyerang yang telah siap menerima bola di depannya. Kecepatan pemain sayap biasanya akan beradu dengan pemain sayap tim lawan dalam berlari. Nah, selanjutnya ada tim penyerang. Ini dia yang berdua nih ya, warna merah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menyerang dan mencetak gol pada gawang tim lawan sebanyak-banyaknya. Nanti pemain sayap dan pemain tengah ini, mereka semua ini bakal ngasih bola ke tim penyerang yang 2 ini, dan tim penyerang pun akan memasukkan bola ke dalam gawang tim lawan. Oke, ini dia ya bentuk formasi dari formasi 4-4-3. Tapi sebelum itu teman-teman harus ingat juga, ini adalah kipernya. Ini pemain back yang ada di belakang, ini gelandang atau pemain tengah, dan ini penyerang. Nah, kita hapus dulu. Oke, 4 pemain belakang atau yang biasa disebut dengan back. Back itu terbagi menjadi 2, yaitu pemain tengah dan pemain sayap. Nih, pemain sayap warna merah yang saya merahkan ini. Posisi awal keempat pemain tersebut ini awalnya sejajar ya, namun bisa saja berubah karena permainan sudah dimulai. Dalam permainan, keempat back tersebut tidak harus menjaga ketat ya. Mereka tuh juga harus nggak terlalu ketat-ketat gitu menjaganya. Baru saat bertahan, ketika satu orang merebut bola, pemain yang lain harus siap. Ketika menyerang 2 orang sayap ini harus rajin membantu secara bergantian, tidak boleh membantu bersama-sama. Itu dia ya trik dari formasi 4-3-3 yang pemain back. Selanjutnya adalah 3 orang pemain gelandang. Ini dia. Pemain gelandang ini dibagi menjadi 2 pos, bisa 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang penyerang, ataupun 2 gelandang bertahan dan 1 gelandang penyerang. Namun kali ini saya akan contohkan ya untuk 1 gelandang bertahan yang disebut juga dengan gelandang jangkar dan 2 gelandang penyerang. Posisi pemain ini harus membentuk segitiga.
kriteria ketiganya harus mempunyai fisik yang sangat kuat karena mereka harus siap membantu serang dan juga harus siap membantu pertahanan. Kita juga harus mengatur ke dalam 3 daerah kanan, tengah, dan kiri. Dengan begitu, tidak ada penumpukan pemain dalam satu posisi dan jarak ketiganya itu tidak boleh berdekatan. Jadi jaraknya itu harus sedikit berjarak-jarak ya, supaya tidak menumpuk dan juga lebih menguasai daerah lapangan. Baik, selanjutnya adalah pemain penyerang. Ini dia yang 3 orang ini. Sama halnya seperti pemain belakang dan juga pemain gelandang. Pemain penyerang pun juga dibagi menjadi 2, yaitu penyerang sayap yang ini, sayap ya, bagian sayap, dan pemain tengah yang ini. Nah, ketiga penyerang tersebut harus mempunyai kriteria tertentu. Misalkan 2 penyerang sayap harus mempunyai kecepatan lari, dribbling yang lumayan, serta crossing yang bagus. Sedangkan untuk 1 penyerang tengah harus mempunyai penguasaan bola yang bagus, tenaga yang kuat, dan postur tubuh yang besar tinggi sehingga bisa memenangkan duel bola di udara. Kelebihan dari formasi 4-3-3 ini adalah formasi ini merupakan formasi yang sangat menyerang, sehingga tidak mengherankan ya jika banyak terjadinya gol. Dan formasi ini akan lebih baik jika diisi oleh tim yang berpengalaman dan bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kekurangannya adalah dapat dimanfaatkan habis-habisan di pertahanan ketika tim lawan juga menggunakan sistem penyerangan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai formasi 4-4-2 dan 4-3-3. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.